Sayangnya keluargaku tidak punya uang yang cukup. Jadilah aku kembali menganggur sambil merenungi nasib malang yang menderaku. Setelah tamat semea, masalah yang membelitku semakin pelik. Tubuh atau fisik luarku semakin mengukuhkan diriku sebagai laki-laki. Tapi alat kelaminku tak jua berubah. Tetap tak jelas. Berbentuk seperti alat kelamin perempuan, namun sedikit memiliki tonjolan. Dan aku hanya dapat menyimpan rahasia itu seorang diri. Aku praktis menganggur setamat sekolah. Kondisi keuangan keluarga tak memungkinkan aku untuk meneruskan ke bangku kuliah. Ingin rasanya melamar pekerjaan, tapi aku tidak berani. Pasalnya aku tidak tahu harus mengaku sebagai laki-laki atau seorang perempuan. Tahun 1997 akhirnya aku menyetujui ajakan ayah untuk ke dokter dan melakukan operasi. Sebenarnya 97 juga ada dalam hati itu ada pengen. Cuman 97 itu berbarengan ini kan mau bangun rumah, kan biaya untuk situ. Keberanian untuk dioperasi telah muncul. Sayangnya keluargaku tidak punya uang yang cukup. Jadilah aku kembali menganggur sambil merenungi nasib malang yang menderaku. Tahun 2003 ada satu peristiwa yang menyakitkan yang aku alami. Saat itu usiaku telah menginjak 27 tahun. Aku pergi berjalan-jalan ke Cikajang, Garut. Dalam perjalanan, ada sekelompok pemuda yang mencela diriku. Aku dibilang bencong. Entah mengapa saat itu perasaanku pedih bukan kepalang. Aku marah. Seketika muncul keinginan kuatku untuk memperjelas status kelaminku. Lalu muncul keberanian dan aku pun bersikeras minta dioperasi. Bebeja ka ieu obatos ka Haji Imas gitu. Nah aja kan Haji cenah pamitakeun ka mama hayang dioperasi kayak cenah dengan itu. Ibu lantas berusaha keras meminjam uang ke sana kemari. Akhirnya uang 6 juta rupiah berhasil kami pinjam. Operasi pun kemudian dilangsungkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan akhirnya nama Elis Endasari pun berubah menjadi Adam Risa Zulhuswara. Anak orang pertama, laki-laki pertama yang ada di muka bumi. Bisanya dari dokter, nama dokter yang bisa. Zulhuswara, Dr. Juliana, Dr. Rusli, Dr. Koswara. Setelah operasi, aku mulai menjalani kehidupan sebagai lelaki normal. Tentu saja, banyak penyesuaian yang harus aku lakukan dengan jenis kelaminku yang baru. Seperti mengganti cara berpakaian dan bergaul. Efek terbesar kurasakan pada kepercayaan diriku. Aku mulai berani bergaul dengan banyak orang. Udah ada mau hidup, ada hati mau pacaran, mau punya pacar. Agar wujud kelelakianku berfungsi dengan baik dan sempurna, menurut dokter aku perlu operasi hingga 6 kali. Hingga kini operasi telah kulakukan 2 kali. Sayangnya kami mulai kesulitan memperoleh uang untuk menjalani operasi berikutnya. Maklumlah, uang pensiunan ayah sebagai mantan prajurit rendah Angkatan Darat tidak seberapa. Kami berusaha mencari bantuan ke berbagai sumber, termasuk para tokoh terkenal, politisi, dan kalangan artis. Namun hingga kini belum ada yang bersedia mengulurkan tangan. Di tahun saya mengirim ke Bapak SBY, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Ya sekiranya Bapak menelurkan dananya untuk kelancaran operasi saya. Aku tak putus asa dan aku makin sadar
Penyempurnaan alat kelaminku haruslah terus berjalan agar siapa jati diriku semakin jelas, supaya fungsi alat kelaminku dapat menjadi normal. Selain itu, tentu saja status sebagai laki-laki sejati sangat aku perlukan untuk memantapkan langkahku menjalani kehidupan ini. Di masa mendatang, aku ingin memperoleh pekerjaan dan ingin membangun mahligai rumah tangga bersama perempuan yang aku cintai. Aku berharap ada seseorang yang mengerti kegelisahanku ini dan bersedia memberikan uluran tangannya membantuku berjuang menjadi laki-laki sejati. Ya, lelaki sejati.